Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu 11 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat yang kami terima, di mana kami masih beroleh kesehatan dan sukacita. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur atas satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami. Kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita dan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 22. Amsal pasal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, nats renungan kita pada pagi hari ini memberikan kita pengajaran atau didikan dari Salomo atau dari kitabnya, kitab Amsal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita jika menyinggung dengan kata dendam, dendam adalah menyimpan rasa sakit hati, menyimpan rasa sakit hati dan mencoba untuk membalaskannya dengan kejahatan juga. Dendam adalah menyimpan rasa sakit hati dan mencoba untuk membalaskannya. Bila kita mengingat pernah menonton film di televisi, ya contohnya film India, ya itu rata-rata filmnya endingnya adalah kejahatan dibalaskan dengan balas dendam. Kejahatan yang ia terima dibalaskan dengan balas dendam. Dan filmnya selalu menunjukkan bahwa aktor jahatnya selalu meninggal di tangan aktor baiknya. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sana kita melihat ada tindakan pembalasan, ada tindakan balas dendam. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengatakan atau membawa di dalam doa kita menyerahkan seseorang yang menyakiti kita? Pernahkah kita memaafkan orang yang menyakiti kita dan menyerahkannya kepada Tuhan? Sebenarnya nats ini mencoba untuk mengajari kita, ketika seseorang itu menyakiti kita, ketika seseorang itu menjahati kita, mari dulu kita coba dibutuhkan keberanian dari kita untuk berkata, Tuhan Yesus, saya mengampuni dia dan saya menyerahkan dia kepadamu. Artinya kita berdoa bukan mengutuk, bukan kutukan di dalam doa, namun kita belajar mempercayai Tuhan lebih tahu apa yang harus dikerjakannya. Karena pembalasan adalah milik Dia. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya sangat dilarang untuk membalaskan kejahatan. Memang sangat sulit untuk melakukannya. Tidak mungkin bagi pikiran kita untuk memberkati orang yang menyakiti kita, yang menjahati kita. Tidak mungkin segampang membalikkan tangan memaafkan orang yang melukai hati kita, yang menyakiti hati kita. Itu tidak mungkin. Tetapi nats ini mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Sebab kejahatan itu membalaskan kejahatan itu bukan milik kita, bukan hak kita, bukan wewenang kita. Artinya, kalau kita masih menyimpan dendam atas sakit hati kita kepada orang lain, berarti di dalam nas ini mengatakan kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, di nats ini mengajari kita marilah kita memiliki niat, atau marilah kita memilih, memilih untuk menyerahkan semua luka hati kita, kekecewaan kita kepada Tuhan. Bila kita memang dalam keadaan seperti keadaan itu, dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan terluka, sampai mengeluarkan air mata karena sakitnya perbuatan dari orang lain kepada kita, marilah kita memilih untuk mencoba menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan, dan tugas kita hanya menantikan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Dan kita juga diberikan tugas untuk tidak mengingat apalagi meniru atau mencontoh perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Kita harus lebih banyak berdoa apabila hal itu datang, apabila sakit hati itu datang, apabila kita disakiti, kita harus lebih banyak berdoa untuk menyerahkan kepada Tuhan dan belajar pasrah menerima bahwa setiap pergumulan itu, kekuatan bagi kita adalah dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah Tuhan yang menyelamatkan kita. Ketika kita berserah kepadanya, ketika kita menyerahkan seluruh keadaan hidup kita kepadanya, menyerahkan sakit hati kita, maka kita akan diselamatkan. Dan itu jelas kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, membalaskan dendam hanya menambah luka. Membalaskan dendam hanya menambah luka. Ketika kita menyimpan sakit hati dan mencoba untuk membalaskannya, yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari, perasaan sensitif di dalam diri kita selalu ada. Apalagi ketika kita bertemu dengan beliau, dengan dia, maka itu akan selalu memberikan luka lagi, akan memberikan rasa sakit hati lagi. Di dalam diri kita bergejolak, apapun yang dilakukannya selalu salah bagi diri kita. Malah kita menjadi orang yang sangat berdosa. Untuk itu jangan pernah. Ayo kita sama-sama berdoa, sama-sama belajar. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah seperti itu, tidak. Tetapi ayolah sama-sama belajar, sama-sama menyerahkan diri kita, dan sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Nats ini juga mengajari kita, ayo kita bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyerahkan semua rasa sakit hati kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk berserah, kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan, karena nats ini sekali lagi mengatakan Tuhan yang tahu, Tuhan pasti tahu apa yang Dia kerjakan. Semoga kita dimampukan, semoga kita dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ajari kami Bapa untuk selalu berserah kepada-Mu. Ajari kami Bapa untuk tidak menyimpan dendam, karena kami yakin dan percaya menyimpan dendam dan membalaskan dendam adalah semakin menambah luka bagi kami. Kami juga menjadi orang-orang yang berdosa ketika kami tidak boleh menguasai diri kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, berikan kepada kami kebijaksanaan, agar di setiap perjalanan hidup kami selalu berserah kepada Tuhan. Seluruh jemaat mulia KBP Surabaya ini berkati Bapa, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya jika Tuhan ada bersama-sama kami, setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami dapat kami lakukan. Terpujilah Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.